Pagi apa malam? Tapi waktu sholat kita selama ini ternyata dianggap terlalu pagi. Waktu zuhur itu misalnya sekarang itu ditentukan sudah tidak lagi di titik meridian geser sedikit, tapi piringan mataharinya sudah lepas dari garis meridian. Nggak usah bengong begitu ya. Podcast Bimas Islam to the point. Hari ini kita akan bahas apa, Bro? Bahas yang pertama adalah waktu subuh kita selama ini terlalu pagi. Kenapa waktu sholat subuh kita selama ini dianggap kepagian? Kita akan kupas tuntas dengan Kasubdit Hisab Ruqyah dan Pembinaan Syariah, Pak Ismail Fahmi. Langsung to the point kita tanya, bener nggak sholat subuh kita selama ini kepagian? Pagi apa malam? Oh yes, iya. Kepagian ini maksudnya? Kan banyak di berita kan viral wah ya. Kenapa suatu ada perbedaan waktu gitu. Ada yang bilang kitanya terlalu pagi atau terlalu siang. Terlalu pagi ini maksudnya kali terlalu malam kali. Terlalu malam. Iya kali. Ini waktunya terlalu masih tahajud kan. Seharusnya tuh lu jam segitu masih tahajud tapi udah sholat subuh. Iya. Tahajudnya jadi nggak dapat pahalanya itu. Iya. Ya. Tapi ketemu pahala subuh malah bagus kan gitu. Iya. Gimana bener gak tuh? Ya memang kalau di medsos ya. Tapi kemarin masuk berita juga sih. Masuk berita ada ormas. Tapi itu juga berdasarkan klarifikasi katanya belum menjadi sebuah kesimpulan akhir gitu. Masih pembahasan aja. Tapi isu ini sebetulnya udah lama ya. Lama. Dari tahun 2010, ramenya 2010. 2009 akhir saya baca di Jadi waktu sholat kita selama ini ternyata dianggap terlalu pagi. Kementerian Agama. Kementerian Agama. Jadi dari kajian tim apa sih namanya Lajnah Falakiyah ya? Kementerian Agama. Kementerian Agama itu punya dulu Badan Hisab Ruqyah. Terus ada perubahan, kemarin itu tim Falakiyah. Jadi kita untuk menjawab persoalan-persoalan terkait Hisab Ruqyah atau falak lah dan astronomi Islam itu kita punya tim khusus yang memang membidangi ilmu-ilmu falak tersebut. Jadi apa yang menjadi keputusan itu diharapkan bukan hanya sekedar penetapan biasa, tapi memang sudah ada kajiannya. Jadi gitu kayak misalnya waktu subuh kayak kemarin kan gitu kan. Itu juga kita sudah beberapa kali mengadakan kegiatan di mana kegiatan itu melibatkan semua ahli yang ada. Pakar. Ini di tim Falakiyah ini unsurnya apa aja? Jadi kalau pakar untuk membidangi persoalan sains seperti ini juga nggak hanya 8 lembaga antariksa tuh. Lembaga antariksa dan penerbangan nasional. Penerbangan nasional ya. Terus ada planetarium juga. Ada Boskanya juga. Itu dari sisi sains ya. Ada Badan Informasi Geospasial. Dan ada juga yang khusus juga itu di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Itu sainsnya. Ya. Dari ormas juga ada. Ulama-ulama. Pakar-pakarnya itu pun pakar seperti yang ada di instansi seperti itu juga. Kita kaitannya. Ada kaitannya karena memang kalau untuk pakar pala kan semuanya dia mumpuni. Nah itu kalau misalnya udah ada penetapan dari tim Falakiyah itu untuk jadwal sholat, kenapa ada pandangan lain yang mengatakan bahwa waktu subuh kemenak itu semestinya tidak jam segini gitu? Itu bedanya gimana sih? Ngitungnya gimana sih? Jadi gini, mungkin ini juga berdasarkan hasil penelitian ya. Penelitian masing-masing peneliti karena memang waktu pas yang 2009 itu ramai itu. Terus akhir kita respon di 2010 kan gitu kan. Respon pertama memang kita pertemuan aja belum sampai terjun langsung untuk mengobservasi. Tapi setelah itu baru kita melakukan. Karena memang di pertemuan itu, jadi yang minus 20 itu adalah hasil ijtihad dari Pak Sa'aduddin Jambek. Tokoh besar. Iya, tokoh besar falak di Indonesia. Itu yang Pak Sa'aduddin Jambek. Ini yang mengambil keputusan bahwa untuk di Indonesia itu adalah minus 20 kalau waktu subuh. Minus 20 itu artinya posisi matahari di bawah ufuk 20 derajat. Ufuk itu
garis horizon yang suka kita lihat, batas langit itu ya. Betul, batas langit. Pertemuan bumi sama langit. Betul. Itu kaki langit. Kaki langit. Dan di bawahnya 20 derajat. 20 derajat waktu subuh. Menurut ijtihad Pak Sa'aduddin Jambek. Yang diikuti oleh yang Lajnah Falakiyah. Jadi Pak Sa'aduddin Jambek sendiri berdasarkan saya dapat cerita dari tokoh falak juga tuh yang Pak Kiai Banaji. Yang dulu pernah ada di kementerian. Beliau sudah meninggal, tapi itu menjelaskan bahwa Pak Sa'aduddin Jambek berdua itu pun melakukan observasi di lokasi yang gelap juga untuk membuktikan benar nggak sih -20 gitu. Selama ini kan orang selalu bilang bahwa ini hanya turunan-turunan aja gitu kan dari pandangan-pandangan ulama yang nggak pernah dianggapnya itu tidak melakukan observasi. Tapi kalau menurut saya nggak mungkin gitu loh. Tapi saya juga baca di salah satu bahkan di Islamic Society North of America tuh dia -15 Bang. Iya. Untuk subuh. Ya karena memang berbeda. Beda wilayah bisa beda. Bisa, sangat bisa sekali. Tapi kalau tapi lebih banyak sih beda pandangan. Beda pandangan terhadap pemaknaan terhadap hadis yang dipakai oleh teman-teman itu yang peneliti. Jadi ada subuh ini kan ada beberapa hadis yang memang dianggap bahwa ini menjadi dasar buat penetapan yang ada yang golas, ada yang isfar kan gitu. Kalau yang terkenal kan kayak ada fajar sodik, fajar kazib. Iya betul. Yang fajar berarti benar. Betul. Jadi memang kalau saya sendiri alhamdulillah jadi beberapa kali melakukan terjun langsung observasi ke ke lapangan gitu kan melihat waktu subuh. Jadi pemaknaan fajar itu kan jadi waktu subuh itu waktu di mana fajar itu ada kan gitu. Waktu subuh adalah waktu. Iya, waktu ada fajar fajar sodik ya. Nah, Rasulullah menjelaskan bahwa jangan sampai tertipu tapi ya kan gitu istilahnya bahasanya nih. Ini bahasa yang enaknya aja kan kita pakai. Karena fajar itu ada fajar kizib, ada fajar sodik. Nah, kalau fajar kizib itu cahayanya itu mencuat ke atas kayak ekor serigala. Warna putih ya? Putih semuanya nih. Gitu. Karena memang kalau fajar sodik dia itu ngebentang tuh di horizon. Tuh. Cahayanya mana? Otomatis cahaya yang pertama kali cahaya putih. Di ayatnya kan ada khaitil abyad min khaitil aswad. Itu kan ada benang putih. Nah, ini yang menjadi fenomena yang diteliti oleh para ahli, berbeda pandangan dan berbeda hasil. Nah, ini saya juga sebetulnya bingung. Jadi apa kecenderungan perbedaan ini subjektif atau objektif? Toh alat sama sebetulnya. Jadi tafsiran terhadap hadis nabinya yang berbeda atau penelitian mereka yang. Tapi kalau menurut saya ada memang kalau saya lihat nih dari beberapa peneliti yang ada itu mereka cenderung bukan melihat bahwa cahaya putih pertama kali yang di ufuk yang diincar. Karena waktu pas mereka presentasi terus memberikan hasil, jadi mereka itu lebih cenderung kepada cahaya-cahaya yang sudah muncul gitu lah, yang sudah terang gitu lah. Sehingga tadi kayak di Amerika Iya, North Amerika itu -15. Kanada sama Kanada dan Amerika Serikat karena Amerika Utara kan. Kalau misalnya beda negara, beda ketentuan, beda kriterianya, oke. Tapi kalau di satu negara kemudian ada perbedaan juga, berarti pendekatan yang berbeda. Interpretasi. Jadi memang sebetulnya, kalau saya sih berharap bahwa para ahli ini, jadi duduk bareng, toh hasil penelitian kita ini kan beda-beda nih. Iya, justru ini memperkaya khazanah keilmuan sih. Memperkaya khazanah keilmuan. Kalau nggak keliru kemarin saya baca di salah satu portal berita itu kalau yang Kemenak kan pakai yang -20 derajat tadi. Betul. Nah ada ormas yang memakai kriteria -18. Berarti ada perbedaan 2 derajat. Itu berarti beda berapa menit tuh? 2 derajat itu kalau 1 derajat kan 4 menit. Kalau beda 2 derajat 8 menit. Sebetulnya sih nggak signifikan banget. Tapi gitu. Lumayan 8 menit. Kalau lagi dikejar ke bandara nih udah masuk subuh apa belum? Enakan pakai yang -20.
Sebetulnya bukan enak nggak enak gitu lah. Iya. Tapi dan lagi sahur. Tapi ada lumayannya bro, kalau misalnya kita lagi mau keluar kota nih kan, kejar nih sholat subuh nih, masih sempat tuh, masih ada 8 menit. Udah masuk, tapi menurut yang satunya belum masuk. Itu juga artinya apakah cuma sholat subuh doang, apa sholat yang lain juga? Jadi perbedaan waktu sholat itu sebetulnya banyak. Apalagi sekarang dengan teknologi kayak misalnya nih waktu zuhur, waktu zawal gitu kan. Waktu zuhur itu misalnya sekarang itu ditentukan sudah tidak lagi di titik meridian geser sedikit, tapi piringan mataharinya sudah lepas dari garis meridian. Gak usah bengong begitu ya. Ibu gak ngerti. Iya. Dia taunya yang di musola yang jamnya digerakin tuh loh. Iya benar. Jadi dia lengser terus. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa cukup garis meridian. Nah terus waktu asar. Ini waktu asar juga udah terkenal kan? Antara Syafi'i dan Hanafi aja beda tuh. Beda, ya? Kalau Syafi'i cukup sudah panjang bayangan sama dengan bendanya, maka dia sudah masuk asar. Tapi kalau untuk Hanafiyah dia harus 2 kali bayangan. Ini sebetulnya sudah ada. Jadi kalau misalnya tinggi badan seseorang itu 100 meter misalnya, 100 meter. Iya, dia udah kelihatan. Jadi sepanjang bayangannya udah setara berarti itu udah masuk menurut Syafi'i. Sedangkan menurut Hanafiyah sorean dikit. Iya. Kira-kira jam 5. Kira-kira udah 2 meter. Betul. Udah menjelang maghrib berarti ya. Menjelang maghrib sih enggak. Termasuk makin ke arah maghrib berarti. Sibuk kerja. Iya. Sibuk kerja. Itu sudah ada. Sibuk kerja yang sholatnya jam 5 ya. Sholat asar. Ada beda juga kan? Di asar beda sebetulnya maghrib terus isya. Isya juga ada perbedaan juga sebetulnya, tapi tidak terlalu tajam perbedaannya. Nah, terus waktu subuh. Jadi sebetulnya perbedaan itu sudah ada gitu kan. Dan itu sebetulnya enggak harus dirisaukan, apalagi mengkoreksi. Itu sebetulnya enggak usah. Oke, itu poinnya berarti ya. Jadi kalau misalnya masyarakat bingung nih akibat ada 2 pendapat terkait dengan waktu sholat subuh, yang harus dilakukan mereka itu apa? Ya percaya sama pemerintah lah. Selesai. La ulil amri. Sebetulnya selesai. Jadi persoalannya begini. Saya kenapa nggak percaya sama pemerintah? Orang 8 ada. Orang BMKG ada. Ulama-ulama ahli falaknya ada. Big ada. Planetarium ada. Ormas masuk semuanya di situ. Pakar-pakarnya semuanya masuk. Ulama falaknya masuk semuanya. Masa saya kagak percaya? Apalagi yang mesti diragukan. Maksudnya begitu. Kapasitas keilmuan masyarakat yang jauh berbeda dengan yang ngerti horizon aja barusan kayak saya tadi tuh, masa mau nggak percaya gitu ya? Iya, maksudnya gitu. Dan jadi yakin aja sebetulnya. Itu jadi saya ceritain gini. Jadi tadi sudah background penetapan, ya kan? Yeah. Nah, berbeda pandang pasti banyak. Itu loh, sebuah keniscayaan lah pokoknya yang namanya perbedaan itu. Dan akan selalu ada ya. Akan selalu ada. Nah tim ini bermusyawarah, mana yang lebih maslahat, mana yang ini kan gitu kan. Dari makosid syariahnya ya. Gitu loh. Nah terus sekarang kayak misalnya nih, minus 20, ada gak sih rujukan kitabnya? Ada. Pendapat ulama Ibnu Yunus, terus Marakushi, terus belum lagi kitab-kitab yang terkini. Asik ya kalau ngobrol ulama muda nih. Enggak, maksudnya ada dasar pokoknya hukumnya. pasti ada landasannya. Nah, terus apakah cukup dengan itu? Sekarang kita buktikan. Observasi turun semuanya tuh, alhamdulillah. Empiris ya. Turun di Labuan Bajo, turun di Banyuwangi, turun. Sekarang kita tetap yang namanya tadi penelitian akan tetap berlangsung. Dan Kementerian Agama sekarang nih kita lagi mencoba untuk membuat robot observasi pajar untuk memberikan pelayanan ke masyarakat biar seyakin itu sudah ada, datanya ada, observasinya ada. Terus ini balik lagi ke yang tadi waktu subuh beda nih. Kalau begitu sikap dari Kemenak apa yang atau respon seperti apa atas pendapat yang mengatakan bahwa mereka punya kriteria waktu yang berbeda dengan waktu sholat yang ditetapkan oleh Kemenak? Mau ngajak diskusi apa simposium bersama gitu atau itu ada. Nanti siap nggak kalau misalnya
Pak Ismail ini juga diminta untuk memaparkan. Oh iya, pasti harus. Karena memang kita juga punya data, gitu, punya hasil penelitian. Nah, tapi untuk lebih lebih komprehensif semuanya, ini saya ada waktu mungkin 3 bulan dan saya juga minta nanti dari BMKG untuk mereka juga sepertinya lagi mempersiapkan itu juga. Jadi kalau sudah memang semua data ada, kita akan kumpulkan semuanya. Dari yang mulai minus 13, ada yang minus 13. Jadi udah terang banget. Minus 13 mah udah bentar lagi. Iya, udah mentereng banget. Tapi bagus nih, tapi itulah sebuah pendapat. Saya bagus yang ini. Cocok. Tapi saya butuhnya yang data siangnya. Tapi nanti jadi waktu sholatnya mungkin agak singkat karena memang pas terbit matahari sudah habis waktunya kan gitu. Nah, itu pendapat ada seperti itu. Minus 15. Hasil penelitian pun itu semuanya dari 13, 14, 15 terus sampai 20, 21, 22. Itu semuanya ada. Nah, makanya waktu pemerintah mengambil untuk kemaslahatan gitu kan, memang sudah berjalan kan gitu. Datanya ada, literaturnya ada, ya sudah. Ada rencana nggak buat ngumpulin? Ada. Mau diagendain? Ada semuanya. Insya Allah ada. Itu kita akan kumpulkan semua peneliti, semua ahli yang punya pendapat seperti itu. Tapi ada yang unik juga tuh kalau misalnya kita ke masjid-masjid itu kan suka ada jadwal sholat abadi. Nah iya, jadwal sholat abadi itu. Yang memang waktunya bisa digeser-geser itu kan. Itu kan kalau jadwal sholat abadi kan setahun ya. Itu abadi. Abadi selamanya. Apalagi di terminal udah dijitin. Udah sampai buluk gitu jadwalnya karena abadi kan. Itu akurat nggak sih kalau yang gitu? Dulu akurat. Dulu. Masih bisa nggak sekarang kita pakai? Kalau untuk sekarang mah karena memang kementerian kan sudah ada jadwal sholat per kabupaten. Sampai sedetail itu ya? Udah detail, terus juga perhitungannya pun berdasarkan mungkin ada ketinggian ekstrim atau apa kan gitu kan. Ketinggian beda juga ya? Beda nanti. Ngaruh juga? Ngaruh. Berarti waktu sholat di puncak sama di Jakarta itu beda? Nanti kita lihat. Tingginya ekstrim enggak, terus gitu mungkin seperti apa kondisinya. Dan memang jadwal yang kita buat itu, ini juga kita minta masukan dari daerah, dari Kementerian Agama yang ada di Kanwil. Gitu loh. Ini kita mau menerapkannya seperti apa, kebijakan yang ada di situ. Kan gitu. Karena mereka juga punya ahli kan. Itu loh. Ahli sampai kecamatan, kabupaten, kota. Kabupaten. Rencananya kita kemarin itu ada surat juga untuk kecamatan yang luas. Kita juga nanti akan buatin gitu kan. Karena faktornya kan bukan kecamatan kabupatennya ya, tapi luas wilayahnya. radius keberlakuan waktu sholat ininya itu. Iya. Jadi kalau kita selama ini pakai handphone kan cari waktu sholat dan itu dia pakai apa ya? Dia ngacunya kemana ya? Saya pernah gini nih Pak Ismail. Saya pernah googling jadwal sholat. Terus saya compare sama jadwal sholat di Kemenak yang sihat.kemenak.go.id itu. Bedanya sampai ada. It's okay lah ada yang beda 3 menit, 2 menit. Tapi pernah juga sampai 7 menit. Wah itu masalah namanya itu mah. Kalau ada yang seperti itu, saya berharap kalau yang menemukan seperti itu tuh langsung lapor ke kita. Gitu loh. Nanti kita coba untuk bersurat ke website atau apa yang penyedia aplikasi jadwal sholat itu. Kita sih berharap semuanya itu sudah menginduk ke Sihat website yang menyediakan di Bimas Islam tuh untuk waktu sholat. Bayangkan itu kalau bedanya waktu maghrib pas bulan puasa. Emang. Kan lumayan. Nah, cuman yang hati-hati sering itu terjadi. Jadi bukan jadwal sholatnya yang salah. Ini juga harus perhatian juga buat masjid-masjid yang ada di mana? Di masyarakat ya, di banyak tempat. Jadi jadwal sholatnya itu sama. Kok ajannya beda. Nah, itu dia. Karena dia makan dulu, ada muazinnya satu ada yang makan dulu, yang kedua ternyata apa? Jamnya salah. Ada yang udah mati, ada yang jam di musolanya itu. Yang terkadang kurang update. Gitu. Kemarin kejadian juga. Ini kok bisa gitu kan? Bisa beda? Oh ternyata bener sih. Pas kita turun ternyata ada perbedaan waktu di jamnya itu. Gitu loh. Apalagi jam yang nempel di jam yang otomatis itu juga seharusnya juga bisa diupdate gitu loh kalau bisa. Harusnya dia menyesuaikan. Karena udah kalau misalnya udah 3-4 tahun kan mungkin ada apa gitu loh. Saya juga nggak tahu itu yang digital gitu ternyata ada. Dan itu kejadian di Jakarta nggak lama itu. Makanya saya lihat kok bisa
Saya kalau ngelihat seperti itu terus terjadi, saya langsung coba survei ke lokasi. Ternyata memang ada bedanya. Gitu. Oh, pas bedanya ternyata jam. Luar biasa. Kalau di musola dekat rumah saya karena jamnya rusak lah, jadi saya nggak tahu jam berapa. Iya begitu. Nah kalau misalnya kita keluar kota nih, nggak bawa jam, terus kita nggak ngedenger azan, katakan kita pergi ke daerah yang minoritas, muslimnya minoritas, jadi agak jarang lah mendengar suara azan. Cara praktis untuk mengetahui masuknya waktu sholat itu gimana? Dalam keadaan kayak begitu? Lihat HP. Iya sih. Kalau nggak ada sinyal. Kalau nggak ada sinyal. Nggak, soalnya kalau HP itu pasti ke bawah-bawah itu. Ini kalau nggak ke bawah juga balik lagi ke rumah ya. Tapi kalau nggak ada Tapi sinyal. kalau udah masuk ke dalam hutan ya udah pakai perasaan itu. Boleh. Ya bukan boleh, masa kita udah dilatih sekian tahun sholat gitu masih. Kita lihat matahari kan. Iya. Tahu kan tadi kalau asar bayangan kan. Lihat aja gitu. Bayangan. Otomatis sudah pasti ngeliat matahari. Itu kalau mataharinya kalau sekiranya ketutup ya sudah memang. Sebenarnya yang susah gitu Isya ya. Isya kan karena gelap. Isya sama subuh itu susah loh. Ya iya. Itulah makanya. Ya. Jadi nggak semata-mata ya. Kalau itu di hutan kali ya. Isya sama subuh itu selain susah waktunya, arah masjid, arah kiblatnya juga susah. Di mana? Kan kalau misalnya asar kan kita bisa lihat matahari terbenamnya kira-kira arah mana nih. Barat terus kita agak serong ya ke utara dikit ya. Berapa derajat? 25 ya? 25 kalau Jakarta. 25 derajat. Udah belajar. Nah, kan tapi emang orang Islam masih tahu itu. Itu kan ada mataharinya kan. Kalau bisa sama iya itu kalau lagi daki gunung kan. Iya. Nah, anak-anak pendaki pernah loh. Jadi pas saya naik ke Pangrango ada orang sholat yang rombongan ini ngadep ke sono, rombongan kedua ngadepnya ke tempat yang berbeda. Kan nebak-nebak doang tuh berarti. Ya makanya kalau setiap mau travel itu semuanya disiapin. Kompas kali ya. Kompas, jadwal sholat daerah yang mau ini kan gitu. Nomornya. Soalnya iya. Nanyain. Sinyal apa di gunung berapa? Enggak, emang saya juga alhamdulillah kalau kegiatan itu jadi jadwal sholat itu disiapkan juga kan. Untuk kegiatan ini jadwal sholatnya ini kan gitu. Ya untungnya sekarang dimudahin sama HP. Nah, kalau tetap misalnya kita nggak ada sumber yang bisa kita percaya itu udah rusuh lah. Iya, rusuh. Bahwa udah ada ringan bahwa ya selama ini kamu sholat ini kan seperti ini. Dan itu kalau misalnya keder tersasar. Tapi kalau nggak tersasar ya insya Allah kita sudah punya persiapan. Insya Allah walaupun kita travel ke hutan pun kita udah punya persiapan jadwal sholat yang biasa seperti ini. Kalau emang hatinya udah terpaut sama keinginan untuk tidak meninggalkan sholat, pasti dia udah prepare ya. Ya, insya Allah. Insya Allah ada jalan. Pasti sih, insya Allah. Kalau bedanya ilmu falak sama ilmu hisab ruqyah sama? Falak itu kan di dalamnya ada hisab, ada ruqyah. Jadi falak itu berbicara. Jadi metode yang ada di falak itu adalah satu hisab, teori, ru'yat itu observasi, gitu loh. Jadi ru'yat, observasi diteorikan, teori dibenarkan oleh ru'yat. Jadi ilmunya tuh mantap tuh, diteorikan, diobservasi, diteorikan, terus sampai sekarang akhirnya penelitian waktu subuh terus, ru'yatul hilal pengembangan alat-alatnya juga terus gitu kan, iya. Untuk terus matahari, menghitung matahari ternyata terus-terusan dikembangkan gitu loh. Dan sekarang alhamdulillah teman-teman di pesantren itu sudah mengembangkan itu. Anak-anak milenial sekarang tahu nggak sih ilmu falak itu? Tahunya kalau film falak. Yang hitam tuh bajunya ya. Suster ya. Nggak nonton ini. Enggak. Jadi kesimpulannya atas perbedaan kriteria waktu sholat subuh itu, umat Islam ya it's okay, nggak jadi soal, nggak jadi masalah. Iya. Percaya ikuti sama jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kemenag ya. Karena memang Kemenag sudah menentukan itu kan berdasarkan pertemuan para ahli. Sudah ada kitabnya, sudah ada observasinya kan gitu. Nah terus memang banyak pilihan. Si peneliti ini seperti ini, si peneliti ini seperti ini, si peneliti ini. Nggak mungkin semua diakomodir. Iya, 14, 5 sampai 21, misal 22, semuanya diakomodir misalnya
ganti-gantian gitu kan. Besok pakai yang lebih siang, besok yang pasti harus memilih salah satu. Memilih salah satu. Dan perbedaan itu adalah keniscayaan. Betul. Yang penting saling menghormati, jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah dan jangan azan saling saling iya. Sesama muazin dilarang saling mendahului. Saling mendahului. Kompak aja lah. Ada tuh di daerah lagi dulu ke satu daerah sholat asar azannya jam 4 lewat. Jam 4.15 atau 4.30. Karena mereka tahu waktu sholatnya itu 3:30. Saya nanya ke tokohnya di situ, beliau bilang ini kearifan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama di waktu dulu, karena kan mereka masih pada di ladang, masih di hutan. Iya betul. Waktu ya. Saya kaget nih 4:30 azan apa nih, maghrib belum, asar udah jauh kan. Orang saya juga dapat informasi. Jadi untuk di Arab Saudi itu kalau lagi bulan puasa itu ternyata jadwal isanya itu agak lambat malah. Karena ada jeda waktu buat buka, buat yang ini. Jadi nggak mesti harus letterlock bahwa hukumnya itu seperti ini. Luas itu. Dibutuhkan sangat luas hati ya. Betul. Nerimanya juga luas gitu. Tapi kalau itu secara asosiasi internasional dengan ilmu falak disepakati oleh. Oh, itu disepakati semuanya. Gitu. Karena memang hasil penelitian kan gitu. Berarti dia secara ASEAN juga ada kan, ASEAN kan harus muslim nih. Ada organisasi yang di bidang hisab ruqyah, itu Islam. Tadi yang saya bilang di Mabim itu kalau nggak salah Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Pernah kumpul di Jogja itu ya? Pernah kumpul. 2 tahun lalu kan ya? Enggak, 2 tahun lalu bicara tentang yang 2017 di sini, terus juga setelah itu kita pertemuan di Jogja itu membahas tentang kriteria penetapan apa gitu? Kalender. Mana aja negaranya? Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia. Itu, di tiap-tiap negara itu punya ahli falak ya. Filipina kenapa nggak ikut ya? Belum. Masuknya Sulawesi Utara. Tapi kayaknya lagi dibahas, lagi dibahas untuk biar masuk juga kan. Saya juga dapat telepon itu sering dari Filipina. Ya untuk kan maksudnya komunitas muslim di Filipina banyak juga. Mereka menanyakan kalau lagi sidang isbat bagaimana gitu. Berarti itu diundang kali itu? Boleh. Saya juga pengen itu. Biasanya Tagalog. Mahal kita. Jadi ini yang menarik itu di Al-Quran itu kita diminta untuk tidak berpecah belah. Bukan tidak berbeda ya, karena yang kalau berbeda udah pasti. Wala tafarraqu kan janganlah kalian berpecah belah. Iya, betul. Jadi yang dibutuhkan oleh kita adalah kearifan untuk menerima perbedaan yang pasti ada ya. Perbedaan pokoknya keniscayaan. Dan tidak boleh mengklaim bahwa dirinya. Nah, itu yang saya suka. Jadi jangan mengklaim lah. Jangan menjudgment ya. Menjudgment. Ini pendapat gue paling benar nih. Salah. Betul. Jadi kita kan nggak bisa memaksakan keyakinan beragama kita ke orang lain kan. Betul. Masing-masing ada dalilnya. Dan memang yang dijaga itu ya, kita nih pemerintah itu ya menjaga itu kemaslahatan, mana yang lebih maslahat kan gitu kan. Pokoknya kalau dalil udah ketemu dalil, yang ada toleransi. Nah, betul. Hujah ketemu hujah, yang ada saling menghargai. Betul. Jangan saling caci maki gara-gara berbeda. Betul. Saya lebih setuju itu. Jadi kasih closing deh buat warga muslim di Indonesia terkait dengan fenomena waktu subuh yang dianggap kontroversi mulu. Kasih pesan buat warga muslim. Ya, kami berharap bahwa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa waktu subuh -20 itu sudah ya diyakini mantap gitu. Itu patokan. Dan kalau toh ada perbedaan, kita pahami bahwa ya memang perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Pemerintah nggak mungkin mengakomodir seluruhnya kan gitu. Yang pemerintah lakukan adalah buat kemaslahatan. Selama ini sudah berjalan di -20, ternyata literaturnya juga ada, hasil observasinya juga ada, ini menambah keyakinan buat kita semuanya. Jadi sholat subuhnya yakin dan mantap mengikuti pemerintah. Mantap nih udah. Intinya mengajak sholat subuh, jangan siang. Ya betul. Kita ngomongin waktu sholat subuh enggak ya ternyata. Itu yang nggak boleh tuh. Oke, thank you ya teman-teman Bimas Islam. Kalau dirasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik tombol like, subscribe, dan share supaya manfaat dari video ini bisa dirasakan oleh
lebih banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.